Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kehormatan untuk saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri supaya Bapak Ibu yang belum kenal saya, suatu kali kalau ketemu saya bisa menyapa saya. Nama saya Kuntoro Nugroho. Kalau Kuntoro Nugroho itu jelas bahasa Jawa. Kuntoro dari kata Sakuntoro, sementara waktu. Nugroho itu berkat. Orang tua saya menikah 5 tahun baru saya lahir, maka saya diberi nama Sakuntoro Metuni Nugroho. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu saya, ya nama saya Kuntoro Nugroho karena ya ingat aja orang tua saya menikah 5 tahun baru saya lahir, makanya diberi nama Sakuntoro Metuni Nugroho. Jadi Kuntoro Nugroho. Saya kebetulan sekarang saya di GKJ Ngesrep, tetapi dulu saya sering bersama dengan teman-teman di GKJ Kabluk pada waktu saya masih di GKJ Krapiak. Saya dulu pemuda di GKJ Krapiak, sehingga sering dulu bersama dengan GKJ Kabluk pada waktu acara-acara di kota. Tetapi kemudian setelah saya menikah, saya tidak di Ngesrep. Nah, karena Ngesrep kelihatannya klasisnya beda, karena kami klasis Semarang Barat, panjenengan semua di klasis Semarang Timur. Nah, dulu saya di Krapiak di Semarang Barat, jadi saya sudah menjelajah beberapa klasis. Jadi ya sekarang tidak pernah bertemu lagi dengan saya. Kebetulan sehari-hari saya menjadi dosen di UNES bersama dengan Pak Heng, karena ternyata ketemu di sini dengan Pak Heng. Jadi saya dosen di Teknik Sipil di UNES. Jadi nanti kalau panjenengan di UNES bisa ketemu saya juga. Bapak Ibu sungguh bersyukur karena hari ini luar biasa untuk kita. Saya merasa kehangatan di antara Bapak Ibu semua. Dan kalau kita sudah merasakan kehangatan ini, Bapak Ibu, pastilah ada bayi-bayi rohani yang akan Tuhan titipkan di antara kita. Ya, Bapak Ibu bisa tahu ya, kalau bayi itu lahir pasti ditaruh di mana? Di inkubator ya. Inkubator itu apa sih? Tempat yang panas, hangat. Nah, kalau suasana kita hangat, pasti Tuhan akan menempatkan buah-buah baru. Bayi-bayi rohani baru di antara kita. Saya merasakan kehangatan Bapak Ibu. Saya masuk ke sini, saya merasakan kehangatan di antara kita semua. Kita menyanyi, merasakan kehangatan di antara kita semua. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, mari kita sambut bagaimana buah-buah yang muncul dari Tuhan akan hadir di antara kita semua. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami mengarahkan mata dan hati kami kepadamu, supaya mata dan hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa membuahkan kehidupan kami hanya jika kami terus berpaut dengan Engkau. Kami terus mengakar dengan-Mu, Tuhan. Itu yang membuat kami bisa terus berbuah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur jika pagi ini di tengah-tengah keadaan yang bersukacita selama 3 tahun kami tidak bisa menikmati persekutuan bersama keluar, tetapi sekarang kami boleh menikmati sukacita ini karena kami tahu bahwa ini semua berkat daripada-Mu. Karena itu Tuhan, pagi ini kami bersyukur kepada-Mu, dan kami tidak ingin menyia-nyiakan hari ini. Kami ingin menikmati Engkau, hadir-Mu di antara kami. Kami menikmati Engkau di ruang terbuka. Kami mengingat Tuhan, pada waktu Engkau datang 2000 tahun yang lalu, Engkau juga mengajar kami di tempat terbuka. Engkau, Yesus, mengajar kami di tepi ladang. Engkau mengajar kami, Tuhan, di tepi pohon ara. Dan kami ingin juga mendengarkan suara-Mu saat ini, Tuhan, di tengah-tengah desiran angin dan di tengah-tengah daun yang kami rasakan. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan Blok B di GKJ Kabluk karena kasih karunia yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk panitia yang menyiapkan semuanya ini, sehingga kami boleh menikmati persekutuan pagi ini. Kami menyerahkan waktu ini kepada Engkau, Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya apapun yang kami dengar pagi ini berasal daripada Engkau. Buka hati kami, Tuhan, kami ingin mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya ingin, mari kita akan memulai dari satu ayat supaya kita bisa membaca bersama. Kita akan membuka. Bapak Ibu mungkin tidak bawa kitab, tapi saya percaya Bapak Ibu bawa HP semua ya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga bawa Alkitab di HP masing-masing. Mari kita buka Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Oke, Bapak Ibu sudah ketemu semua?
Oke ya, mari kita akan melihat Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Sudah ketemu semua? Mari kita membaca bersama-sama. Membaca Yohanes 15 ayat yang kelima. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, mari kita akan membaca sambil kita renungkan apa maksud Tuhan dari Yohanes 15 ayat 5. Mari kita baca sekali lagi sambil kita pelan-pelan dan kita resapi maksud Yohanes 15 ayat 5. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita lihat Yohanes 15 ayat 5 Bapak Ibu, apa kunci berbuah? Ya, tinggal di mana? Tinggal di dalam aku. Artinya siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Jadi jelas bahwa Yohanes 15 ayat 5 bahwa supaya kita bisa berbuah banyak, maka kita harus tinggal di dalam. Bapak Ibu, saya senang dengan gambar ini. Gambar ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Pohon ini mengapa menarik banyak orang? Buahnya, betul sekali. Karena buahnya banyak, maka menarik perhatian orang. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sih tujuan pohon ini diciptakan Tuhan? Apakah hanya membuahkan sesuatu? Apa tujuan dari suatu pohon itu? Sebenarnya tujuan dari satu pohon adalah menghasilkan pohon yang lain. Jadi kalau pohon mangga, tujuan Tuhan itu adalah menghasilkan pohon mangga yang lain. Kalau kita lihat pohon rambutan, Tuhan ingin menciptakan pohon rambutan yang lain. Itu tujuan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita ingin menciptakan, kalau kita ingin membuat pohon mangga, maka yang kita butuhkan buah mangga atau peloknya? Ya peloknya, karena yang membuat jadi pohon yang lain itu peloknya ya. Ya, tapi coba Bapak Ibu bayangkan, kalau pohon ini isinya grandul pelok tok. Menarik nggak? Nggak menarik sekali. Jadi walaupun tujuannya pohon itu adalah menghasilkan pohon yang lain, itu ada di bijinya, peloknya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita membungkus itu dengan buah. Nah, jadi kalau ada misalnya kera lihat tuh ada buahnya matang diambil, makan, sambil makan bijinya dibuang. Kemudian dia menghasilkan pohon yang lain. Jadi ternyata buah itu dipakai Tuhan untuk menarik perhatian orang-orang sekeliling kita, sehingga ketika dia makan, tahu-tahu biji kerajaan Tuhan tumbuh di dalam diri seseorang, tumbuh di dalam diri seseorang. Nah, tapi kuncinya, Bapak Ibu, kalau kita melihat satu pohon itu, kalau ilmu botani itu mengatakan kalau daunnya itu lingkarnya 2 meter, akarnya itu minimal pasti 2 meter. Cuman sayangnya kita nggak lihat akar ya. Yang kita lihat adalah rimbunnya daun. Yang kita lihat adalah banyaknya buah. Betul ya? Padahal akar ini menentukan sekali. Kalau pohon ini lingkarnya 5 meter, itu akarnya pasti minimal 5 meter. Itu ilmu botani mengatakan begitu. Karena apa? Supaya dia cukup untuk memberi makan di sini dan memberi kekuatan ketika angin menerpa dia. Jadi secara alamiah akar itu memberi topangan terhadap pohonnya. Dan yang membuat pohon ini berbuah adalah akarnya. Nah, banyak di antara kita yang tidak berbuah karena akarnya kita biarkan. Karena apa Bapak Ibu? Akar itu nggak dilihat. Betul ya Bapak Ibu? Akar itu nggak dilihat. Kalau kita berdoa, kalau kita saat teduh, kalau kita datang kepada Tuhan, dilihat orang nggak? Enggak. Tetapi ini akarnya. Seringkali orang lihat, wah, wong kayak api yang merimbiuk daunnya, melayani di sana, melayani di sini, berbuah di sana, berbuah di sini. Kita lupa bahwa ada akar yang seharusnya kita jaga dalam kehidupan ini. Ada satu hal yang menarik. Mari kita melihat beberapa bagian yang mungkin kita bisa belajar. Mari kita melihat Matius pasal 3 ayat 10. Oke, saya tidak akan minta kita membaca, tapi bisa dilihat.
Matius 3 ayat 10 berkata bagaimana? Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Satu, kita lihat ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tujuan Tuhan membuat satu pohon, menciptakan pohon adalah menghasilkan buah. Makanya ketika pohon ara tidak berbuah, Tuhan berkata, ya wis kowe amung godhong, mati. Betul ya, Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang dalam hidup kita juga sama. Tuhan juga menciptakan kita semua itu untuk tujuan tertentu, untuk menghasilkan buah. Tapi kita seringkali amung godhong, tapi tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ingat ya Bapak Ibu, apa kunci buah pohon yang sehat? Apa kunci pohon yang sehat? Akar yang kuat. Ya, ingat ya, hati-hati ya. Ini kunci penting. Jadi pohon itu bisa menghasilkan buah kalau pohonnya sehat. Pohon sehat tergantung dari akar yang kuat. Ini kuncinya. Jadi kalau pohon itu tidak berbuah, sebenarnya karena akarnya pasti ada masalah di sini. Nah, jadi makanya dikatakan di sana, ya seharusnya kalau orang Kristen dia harus menghasilkan buah dalam hidupnya. Kalau pohon itu pasti menghasilkan buah dalam hidupnya. Yang kedua, mari kita lihat contohnya. Ini bahasanya yang lain tapi sama. Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Sama, pohon itu fungsinya menghasilkan buah. Kalau pohon tidak berbuah, ditebang. Betul ya? Garam itu fungsinya apa? Memberikan asin. Kalau garam kehilangan asin, dibuang, diinjak-injak orang. Betul ya? Nah, itu fungsi kita, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita harusnya mempengaruhi orang-orang sekeliling kita, menghasilkan buah. Di pekerjaan apapun kita harus memberi rasa untuk orang-orang sekeliling kita. Dua, satu tadi pohon, dua mengenai garam. Ada contoh yang ketiga yang Tuhan berikan untuk kita di Alkitab. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan begini. Wahyu pasal 3 ayat 15-16 ini salah satu surat dari Yohanes kepada jemaat. Di sana dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Mengapa dikatakan begini Bapak Ibu? Mengapa engkau kok tidak dingin dan tidak panas? Tuhan itu ingin kita itu ya dingin atau panas. Kalau cangkir panas itu memberi hawa panas, betul ya? Kalau kita pegang kan panas. Kalau cangkir itu berisi air dingin, kita akan merasakan dinginnya. Jadi artinya Tuhan ingin supaya kita itu berdampak kepada orang-orang sekeliling kita. Tapi kalau kamu tidak dingin dan tidak panas, ayat 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Aduh, tidak main-main ya. Satu, pohon yang tidak berbuah dipotong. Dua, garam yang kehilangan asinnya dibuang dan diinjak orang. Tiga, kalau kita tidak dingin dan tidak panas, kita akan dimuntahkan suam-suam kuku. Jadi Tuhan itu ingin kita itu ya bermanfaat. Tuhan itu sudah menciptakan kita dimanapun, di sekolah, di pekerjaan kita, di gereja. Tuhan ingin kita berbuah. Nah, kalau kita tidak berbuah, ingat teman-teman, kalau buah kita tidak ada, berarti pohon kita nggak sehat. Kalau pohon kita nggak sehat, berarti akar kita sudah nggak kuat. Akar itu sebenarnya kita sedang mengakar kepada siapa tadi? Masih ingat Yohanes 15 ayat yang kelima? Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, berarti akar kita sedang tidak mengakar kepada dia. Berarti kalau akarnya tidak kuat, maka pohonnya tidak sehat dan kita tidak bisa membuahkan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, itu menjadi permasalahan dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang sekarang hidupnya itu ya biasa-biasa saja. Aku di kantor ya biasa saja, ya masuk kantor biasa saja tanpa memberi pengaruh apapun di kantor saya. Saya di sekolah ya biasa saja, masuk sekolah, pulang tanpa memberi pengaruh apa-apa. Di gereja ya ikutlah retreat ikut retreat, Natal ikut Natal, Paskah ikut Paskah, kebaktian Padang ikut kebaktian Padang, tapi tidak memberi pengaruh apa-apa. Tidak ada buah dalam hidup saya. Berarti ada
sesuatu yang aneh nih Bapak Ibu. Nah, mari sekarang kita sampai kepada titik-titik yang penting. Ada satu hal yang saya ingin mari kita baca, yang mungkin ini penting untuk kita, karena ini gambaran untuk jemaat di akhir zaman. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kita pelan-pelan melihat mengapa kondisi ini terjadi. Mengapa ada banyak orang Kristen yang kemudian tidak menghasilkan buah. Jadi akarnya yang tidak kita lihat sedang kopong. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mencoba menyimak dari ayat masing-masing Bapak Ibu baca. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, hari-hari terakhir itu berarti ujung zaman. Beberapa menafsirkan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, akhir zaman, walaupun belum zaman akhir. Ya, ini zaman akhir, tapi titik terakhirnya kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi inilah masa hembusan terakhir. Ya, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mengapa masa sukar? Ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu menjadi masa yang sukar karena manusia-manusia seperti itu sifatnya. Dikatakan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Loh, kok kode ya? Kok dengan zaman ini kok hampir sama ya? Ya jangan-jangan memang ini masa itu. Tapi yang menarik, ayat yang kelima berkata bagaimana? Orang-orang di ayat 2 sampai dengan 4 itu bukan orang yang tidak percaya. Bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan orang yang Kristen. Di ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka orang yang beribadah? Ya. Mereka orang yang beribadah. Tetapi dikatakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka ini orang-orang yang beribadah. Tetapi orang yang beribadah tetapi kehilangan kekuatan ibadah. Mengapa? Bapak Ibu, kalau kita ibadah minggu, itu seharusnya apa sih tujuan kita dalam ibadah minggu? Kita bertemu soroh muka ke majelis, kita soroh muka ke pendeta, supaya kelihatan bahwa saya minggu ke gereja. Ketika kita datang ibadah itu fungsinya, tujuan kita jelas bertemu dengan Tuhan. Kalau orang bertemu dengan Tuhan, semakin lama bertemu dengan Tuhan, pasti kehidupannya berubah. Pasti. Nah, jadi artinya kalau kita melihat 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapapun yang bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Kehidupannya berubah. Nah, kalau dia kelihatannya beribadah, tetapi tidak berubah hidupnya, tidak ada buah dalam hidupnya, berarti dia sedang memungkiri kekuatan ibadah itu. Jadi dia ibadah tidak bertemu dengan Tuhan, tapi ketemunya dengan liturgi, ketemunya dengan kebiasaan manusia, sehingga pulang ya kopong. Saya berdoa, saya PA, saya persekutuan doa, tetapi yang saya temui hanyalah ibadah manusia. Itu adalah liturgi manusia yang dibuat manusia. Saya tidak bertemu dengan Tuhan. Sehingga yang terjadi, saya tidak menghasilkan perubahan hidup. Tidak ada buah dalam hidup saya yang dinikmati oleh orang lain. Seharusnya kalau saya beribadah, akar saya benar. Seharusnya pohon saya sehat, maka saya berhasil menghasilkan buah. Dan buah saya besar, menarik, kemudian dimakan orang. Betul ya? Jadi orang tertarik kepada kita karena apa? Perubahan buah dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak pernah berubah, Bapak Ibu, biar garang saiki yo garang, biar nesunan saiki yo nesunan, biar mutungan saiki yo mutungan. Nah, kalau begitu apa gunanya saya mengikut Tuhan Yesus? Nggak ada perubahan. Itu yang dikatakan secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadah itu perubahan dalam kehidupan. Kalau dulu saya suka marah, ya sekarang saya seharusnya berkurang marah saya.
Kalau dulu suka adem sama teman-teman, sekarang saya tidak begitu. Semakin hari saya semakin berkurang. Itulah buah dalam kehidupan kita. Itulah yang menarik orang lain mengambil, sehingga ada waktunya nanti biji kerajaan Tuhan muncul. Biji kerajaan Tuhan muncul. Nah, mengapa masa yang sukar Bapak Ibu? Sekarang banyak orang yang tidak menghasilkan buah. Nah, kalau tidak menghasilkan buah, orang tidak tertarik. Jadi kalau pohon pelok-pelok, gimana akan tertarik? Kehidupan kita nggak berubah, betul ya? Kalau mau pelok-pelok, ya kera aja nggak mau, betul ya Bapak Ibu? Kera aja nggak mau mendekat mau pelok grandul itu kan ya nggak enak ya rasanya. Nah, jadi kadang-kadang kita begitu, kita tidak membungkus dengan perubahan kehidupan kita. Hal yang baik dalam hidup kita tidak kita buat berubah. Itu sama dengan tadi yang di 2 Timotius 3 tadi. Kita kelihatannya menjalankan ibadah, tetapi kita memungkiri kekuatan. Kekuatan ibadah itu hanya satu, perubahan dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu, mari kita akan melihat sekarang. Sekarang kita akan sampai kepada beberapa kesimpulan. Kalau begitu, tadi kita sudah menyimpulkan. Pohon itu bisa menghasilkan buah kalau pohonnya sehat. Saya menemukan Bapak Ibu, pohon sehat itu kuncinya 2. Bapak Ibu bisa melihat pohon sehat itu dari mana? Kalau pohon sehat, 1, pasti akan muncul tunas baru, betul ya? Ya. Kalau pohon itu tidak menghasilkan tunas baru, berarti Bapak Ibu perlu hati-hati. Berarti pohonnya mulai nggak sehat. Jadi kalau tunasnya nggak ada, tukulannya nggak ada, itu berarti pohonnya nggak sehat. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat dalam hidup kita. Adakah orang-orang baru di sekeliling kita yang muncul? Kalau di blok B ini tidak ada orang-orang baru yang muncul, hati-hati. Berarti artinya pohonnya blok B sedang ada masalah. Jadi pertama Bapak Ibu, kuncinya adalah tukulan baru itu harus ada. Kalau nggak ada cabang-cabang baru, orang baru bergabung, berarti orang kalau mau ke blok B itu waduh sekarang orang nyenengke wong-wonge. Nah, itu berarti artinya kan dia sedang nggak mau di situ. Nah, hati-hati. Berarti nggak ada tukulan baru di situ. Ya, jadi 1. Yang kedua Bapak Ibu, saya menemukan bahwa pohon itu sehat kalau kita lihat jumlah daun kuningnya. Kalau daun kuningnya itu banyak dan dia segera rontok, maka dia berarti pohonnya sedang tidak sehat. Nah, jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah ikut persekutuan tiba-tiba menarik diri, aku galah saya ikut blok B, galah aku tak dewi wae. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, kalau ada mulai beberapa orang yang begitu, berarti pohon kita sedang tidak sehat. Ya, jadi hati-hati, ada 2 hal yang saya belajar, bahwa pohon itu sehat dari 2 cara. 1, harus ada tukulan baru. Kalau nggak ada tukulan baru, berarti pohon kita sedang tidak sehat. Itu pasti. Yang kedua, orang-orang di dalamnya kalau sudah mulai kuning dan mulai kemudian bahkan ada yang mulai rontok, satu-satu mundur, ya berarti pohon kita juga sedang tidak sehat. Nah, mari kita cek. Apakah dalam kehidupan kita begitu? Kalau begitu berarti pohonnya nggak sehat. Kalau pohonnya nggak sehat, kita tahu bahwa akarnya pasti nggak kuat. Nah, kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan selama ini kita hanya beribadah, tetapi sedang memungkiri kekuatan ibadahnya. Saya hanya beribadah dan kelihatannya saya ibadah. Saya sorong muka dengan pendeta, saya sorong muka dengan majelis, tetapi saya tidak sorong muka dengan Tuhan. Padahal kunci ibadah, hakikat ibadah itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Baik itu ibadah minggu, PA, PD, atau apapun juga seharusnya membuat kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, pasti ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau tadinya nesunan menjadi tidak nesunan. Kalau dia males, sekarang tidak males. Itu ada perubahan. Kalau kita masih sama, berarti harus hati-hati. Ingat tadi ya, bahwa Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita tidak akan bisa berbuah. Pohon kita pasti kering. Kita tidak bisa menghasilkan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, ada yang tidak punya HP? Di tempat ini ada yang tidak punya HP? Oh, tapi kebanyakan pasti punya HP ya. Oke. Pak Turun, Pak. Kalau generasi yang lebih tua mungkin agak berdadul ya HP-nya, tapi paling tidak kita semua punya HP. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu kapan memasukkan buku di HP sehingga suatu kali kalau kita butuh apa-apa tinggal cari Google? Bapak Ibu kapan
kecepatan memasukkan buku apa, sehingga kalau saya mau cari sesuatu saya tinggal cari Google, saya bisa ketemu maksudnya ini. Kapan kita memasukkan? Nggak pernah kan? Bapak Ibu kapan memasukkan peta sehingga menuju ke sini tadi saya pakai peta, gampang, nggak perlu tanya. Kapan Bapak Ibu memasukkan peta? Nggak pernah kan? Kuncinya di mana Bapak Ibu? Kuncinya itu ada di server pusat sana. Itu yang di sana ada banyak buku, ada banyak peta, sehingga saya tinggal hubungan dengan server pusat, maka saya bisa mengambil semuanya. Jadi kuncinya di mana? HP saya itu sejadul-jadulnya HP, kalau saya punya koneksi, pasti saya bisa mengambil itu. Betul ya? Saya punya hubungan dengan sana, saya punya pulsa, sehingga bisa berhubungan dengan servernya, saya bisa ngambil. Tapi HP saya sebaik apapun, kalau saya nggak punya hubungan dengan itu, nggak bisa apa-apa. Betul ya? Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di hubungan dengan server pusat. Ini yang harus dijaga Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, HP itu seperti kita. Kita bisa HP sejadulnya seperti apapun, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita punya hubungan dengan server pusat, sehingga kita bisa mengambil apapun. Buku sesulit apapun bisa kita ambil, peta sesulit apapun bisa kita ambil, asal punya hubungan dengan server pusat. Tapi kita bangga punya HP iPhone berapa yang terakhir? Tapi kalau nggak punya pulsanya, nggak bisa berhubungan, ya percuma. Bapak Ibu benar? Saya nggak bisa melihat peta, saya nggak bisa melihat Google, betul ya? Nah itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kunci kita bisa menghasilkan banyak hal itu satu hal, kalau kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Di luar itu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti HP sebaik apapun, kalau saya tidak punya hubungan dengan server pusat, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah berakar di dalam iman, akhirnya akan berbuah dalam pelayanan. Siapa yang memberi buah Bapak Ibu? Tuhan. Saya nggak perlu bingung-bingung menghasilkan buah. Iya ya, merentol ke buah, nggak perlu. Itu nanti otomatis buahnya merentol sendiri. Kunci kita hanya satu Bapak Ibu, apa? Tuhan. Berakar, mengakarkan hidup kita kepada Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita sehat akar kita, kuat akar kita, pohon kita sehat, buahnya besar. Itu kuncinya yang di situ. Kita bingung caranya membuahkan dia, ini lupa mengakarkan. Padahal kuncinya adalah akar. Jadi Bapak Ibu, ini yang penting. Ini hal yang mungkin kita perlu perhatikan di dalam kehidupan kita. Sering kita datang ibadah, tetapi kita tidak berusaha untuk bertemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, sehingga tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan ini yang saya berharap kita akan menolong di dalam kehidupan kita bersama-sama. Tahun 97 saya melihat satu film yang tidak tahu, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum lahir ya, 97 ya. Saya 97 melihat ada satu film yang bagus sekali. Ini filmnya Harrison Ford. Dia filmnya berjudul Air Force One. Air Force One ini adalah pesawat kepresidenannya Amerika Serikat. Jadi Presiden Amerika Serikat pasti akan naik ini. Pesawatnya jenisnya Boeing 747. Jadi pesawat ini adalah pesawat prioritas nomor 1. Dimanapun dia mendarat, dia harus menjadi prioritas nomor 1. Karena kalau dia akan mendarat, maka semua pesawat yang lain berhenti. Dia akan mendarat. Ini namanya pesawat Air Force One. Ini pesawatnya Amerika Serikat, pesawatnya Presiden Amerika Serikat. Nah, suatu kali di ceritanya ini, di cerita Air Force One, pesawatnya ini dibajak. Jadi semuanya dibajak sampai pada akhirnya pesawat ini nggak bisa landing. Dia hanya bisa naik aja terus. Nah, karena nggak bisa landing, maka kemudian didatangkan satu pesawat Hercules. Pesawat Hercules itu pesawat lebih kecil, lebih jelek, lebih tidak berarti. Tapi kemudian dia ada di depannya, kemudian dibuat tali begitu Bapak Ibu. Tali yang dihubungkan ke pesawat Boeing 747 tadi, sehingga satu-satu kemudian naik semua. Yang tadinya disandera, kemudian semua sanderanya itu masuk ke pesawat Hercules tadi. Nah, pada akhirnya ketika Presiden Amerika Serikat masuk ke pesawat Hercules tadi, kemudian pilotnya berkata begini kepada menara pengawas. Now I'm Air Force One. Kalau tadinya Air Force One itu yang Boeing 747, sekarang yang menjadi Air Force One itu adalah pesawat Hercules C-130. Mengapa dia jadi Air Force One?
Ya karena Presiden Amerika Serikat masuk ke situ, maka begitu Presiden Amerika Serikat masuk ke situ, maka dia menjadi Air Force One. Kalau dia menjadi Air Force One, maka semua pesawat yang lain berhenti. Dia menjadi prioritas kota. Bapak Ibu, kalau kita juga sama, mungkin kita hanya Hercules 130. Mungkin kita tidak lebih baik dari Boeing 747. Tetapi begitu Tuhan masuk dalam hidup kita, now I am Air Force One. Dan kita punya prioritas besar dalam kehidupan kita. Jadi begitu Tuhan Yesus itu masuk dalam hidup kita, kita itu menjadi Air Force One. Punya prioritas besar. Semua kuasa itu ada dalam hidup kita. Nah pertanyaannya, kita mau memakai itu sungguh-sungguh, bergantung kepada kita. Buah itu tinggal dimunculkan. Pertanyaannya, ada enggak Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa mengatakan, now I am Air Force One. Sehingga kita bangga bahwa semuanya kita bisa kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Sekarang bagian Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami. Ingatkan kami Tuhan, bahwa kehidupan kami bisa berbuah hanya jika pohon kami sehat. Pohon kami sehat hanya jika akar kami kuat di hadapan Engkau. Buat kami terus mengakar kepada-Mu. Ingatkan kami seperti HP yang walaupun sejelek apapun, sejadul apapun, asal kami mempunyai hubungan dengan server pusat, kami mempunyai koneksi dengan Engkau, maka kami bisa membuahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak bisa kami pikirkan. Kuncinya adalah koneksi dengan Engkau Tuhan, hubungan dengan Engkau. Seringkali kami tidak memedulikan hubungan dengan Engkau. Seringkali kami hanya sekedar formalitas saja datang kepada Engkau. Ketika kami datang ibadah, itu hanya formalitas ibadah. Ketika kami PA, itu pun formalitas PA kami. Ketika kami persekutuan doa, itu pun formalitas persekutuan. Mohon ampun Tuhan. Dan biarlah Engkau sekarang mengubah kehidupan kami. Engkau mengubah setiap teman-teman, setiap saudara yang ada di blok B GKJ Kabur ini Tuhan. Supaya kami semua mempunyai hubungan yang jelas dengan Engkau. Sehingga ibadah kami bukan ibadah yang tanpa hasil, tetapi mengubah kehidupan kami. Dan itulah buah dalam kehidupan kami yang menarik perhatian orang-orang sekeliling kami. Dan mereka pada akhirnya memakan biji-biji kerajaan surga. Sehingga mereka pada akhirnya mengakui Engkau Yesus dalam kehidupan ini. Bapak, terima kasih untuk semua yang sudah Engkau sampaikan pagi ini. Ajar kami supaya kami mengakarkan diri kami dengan iman kepada Engkau dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami, menarik perhatian banyak orang di sekeliling kami. Ampuni kami jika di antara kami mendengarkan firman-Mu ada banyak hal yang tidak seperti Kau kehendaki. Sempurnakan sesuai dengan kehendak. Berkati acara kami berikutnya supaya kasih-Mu nyata di antara kami dan kami boleh menjadi tempat yang hangat, disenangi oleh banyak orang seperti jemaat mula-mula. Dan pada akhirnya Engkau menambahkan setiap hari jumlah kepada kami orang-orang yang percaya kepada. Terima kasih Allah. Kami menantikan berkat-Mu. Kami menantikan perubahan dalam kehidupan kami. Dan kami menantikan buah-buah jiwa di antara kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.